HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada pagi yang berbahagia ini, dipertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memudahkan kita memahami, mengamalkan dan istiqamah di dalamnya hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Jangan lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, materi terakhir yang kita pelajari yaitu Al-Mahdi. Benar? Iya. Yes. Coba di cross check sama yang lain mungkin berapa? Tanggal 14 Maret. Tanggal berapa? 14 Maret. 14 Maret. Yang lain terakhir bahas tentang Al-Mahdi. Dulu tanda di antara tanda-tanda kiamat, tanda besar kiamat. Setelah tanda-tanda kecil, min asyratis sa'ah, tanda kecil terdiri dari alamatus sughra dan alamatul kubra, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kiamat besar yang termasuk di antara alamatul kubra yakni mulai dari Dukhan, kemudian Al-Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, baru disusul dengan turunnya Nabi Isa, kemudian terbitnya keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari sebelah barat, keluarnya binatang melata dari bumi, kemudian ini tanggal 14 keluarnya atau dikirimnya angin yang melewati ketiak orang-orang beriman, kemudian mereka semua mati dan terjadi 3 penenggelaman. Penenggelaman di bagian timur, disusul bagian barat, dan penenggelaman di Jazirah Arab. Pembenaman bukan penenggelaman, pembenaman. Khasfun fil masyriq fil maghrib fi Jaziratil Arab. Baru yang terakhir munculnya api
yang menggiring manusia kepada masyarakat. Itu tanda-tanda besar sebelum datangnya hari kehancuran. Setelah Imam Al-Mahdi, yang merupakan di antara tanda kiamat yang akan muncul sebelum keluarnya Dajjal. Setelah Al-Mahdi itu muncul, tanggal 14 maka Dajjal akan keluar. 14 Maret. Nah, siapakah Dajjal itu? Yang pertama, bahwa dia adalah Bani Adam atau Muncul. keturunan Adam. Berarti manusia, dia bukan jin, dia bukan binatang, tapi dia adalah manusia, Bani Adam. Sehingga ciri-ciri kemanusiaannya sama dengan kita. Cuman karena dia termasuk extraordinary, barangkali Allah ciptakan Dajjal dengan ciri-ciri khusus sebagai tanda di hari kiamat, baik secara fisik maupun secara saya tidak mengatakan secara psikis ya, tapi yang jelas dia diberikan oleh Allah istidraj, kekuatan sihir, dan bahkan dia bisa mengumpulkan kekuatan sihir di muka bumi ini untuk menggerakkan seluruh potensi kebatilan untuk menentang al-haq, kebenaran pada saat itu. Disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal karena memang dia ditunggu kedatangannya, sama seperti Isa bin Maryam. Keduanya disebut dengan Al-Masih, Al-Masihu Isa, tapi juga ada Al-Masihud Dajjal. Bahkan keduanya ini merupakan musuh bebuyutan, karena tidak ada yang mampu membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dulu pernah di zaman Nabi SAW ada orang yang mirip kekuatannya dengan Dajjal. Dia bernama Ibnu Sayyad. Ketika ditanya, apa yang kau lihat wahai Ibnu Sayyad? Dia katakan, aku melihat singgasana di atas air. Berarti dia melihat kerajaan jin, kerajaan iblis. Karena iblis itu membangun singgasananya di atas lautan. Kata Nabi, tidak ada manfaatnya kau mengandalkan seperti itu atau kemampuan seperti itu. Kemudian dihilangkan oleh Nabi. Tapi sebelum itu umat sudah getem-getem ini, sudah siap untuk menunggu perintah dari Nabi untuk mengeksekusi. Karena Umar menganggap bahwa ini adalah Dajjal. Nabi melarang Umar bin Khattab membunuhnya. Kata Nabi, kalau dia itu benar-benar Dajjal, kau tidak akan mampu membunuhnya. Karena yang mampu membunuhnya adalah Isa alaihissalam. Kalau dia bukan Dajjal, ngapain kau bunuh-bunuh? Akhirnya dibiarkan. Dan Ibnu Sayyad ini dalam sejarah dia masuk Islam. Cuma kadang sahabat itu menganggap bahwa Ibnu Sayyad ini adalah orang yang berdusta, sehingga sebagian dari sahabat itu masih berpikir negatif kepada Ibnu Sayyad, menghindar, menjauh, kalau tidak dikatakan membulinya. Karena sebagian dari sahabat itu masih
a priori kepada Ibnu Sayyid bahwa dia adalah seperti yang lama, seperti yang dulu. Baik, wallahu a'lam. Adapun Dajjal dikatakan Dajjal karena memang artinya adalah pendusta, karena memang melekat sifat ini pada Dajjal. Sehingga bisa dikatakan orang yang disebut Dajjal itu pendusta. Tapi pendusta belum tentu dikategorikan Dajjal. Duwe kanca suka bujuk, mari ngono ojo dilokno, ojo. Nah, dalam pembahasan pada pagi ini kita akan membahas tentang Dajjal, bagaimana profilnya, sifat dan bentuk fitnahnya, kemudian akhir dari fitnah itu, dan bagaimana cara kita melindungi dari fitnah Dajjal. Dikatakan fitnah sebagaimana doa yang kita ucapkan setiap kali sholat sebelum kita mengucapkan salam dalam kalimat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dalam hadis Muslim nomor 545 KBJ riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabdanya? apabila kamu tasahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kata Nabi, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Jika kalian setelah mengucapkan tasyahud, berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Kemudian Nabi membaca doanya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Fitnah, makna fitnah itu cobaan atau ujian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 35. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Ya, wa nabluukum, kami akan menguji kalian, bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan, fitnah sebagai suatu cobaan yang sebenar-benarnya. Itu makna dari fitnah. Berarti fitnah Dajjal ini ujian yang Allah berikan kepada manusia pada saat itu ketika munculnya Dajjal. Adapun para nabi sejak zaman dulu itu sudah memperingatkan akan kedatangan Dajjal. Bahkan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dalam hadis Tirmidzi nomor 2235 dari sahabat
yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasul pernah berdiri di tengah orang-orang, beliau lalu memuji Allah dengan pujian yang layak untuk Allah. Beliau lalu menceritakan tentang Dajjal dan bersabda, sesungguhnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah pernah berdiri di tengah orang-orang. Beliau lalu memuji Allah dengan pujian yang layak untuknya. Beliau lalu menceritakan tentang Dajjal dan bersabda, sesungguhnya aku akan memperingatkan kalian, tidak ada seorang nabi pun melainkan ia telah memberi peringatan kepada kaumnya. Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya. ya, walaqad andara Nuhun qaumahu, dan sungguh Nabiullah Nuh telah memperingatkan kaumnya tentang kedatangan Dajjal. Walakin, akan tetapi, lanjut, Aku akan menceritakan tentang Dajjal yang tidak pernah diceritakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Kalian akan mengetahui Dajjal itu buta sebelah mata, sedangkan Allah tidaklah buta sebelah mata. annahu a'war, bahwasannya Dajjal itu a'war itu buta mata sebelahnya. Wong Sidoarjo ngomong pi katekwa sampai sing lagi a'war. Wa inna Allah laysa bi'a'war, sementara Allah tidak a'war. Karena nanti Dajjal itu puncaknya dia mengaku sebagai Tuhan. Dan banyak yang terjatuh kepada fitnah ini. Dia merupakan fitnah besar yang terjadi. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Muslim di nomor yang asli Pustaka Sunnah, Nabi SAW bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Di antara penciptaan Adam sampai terjadinya hari kiamat, tiada fitnah yang lebih besar kecuali atau daripada fitnah Dajjal. Arti dari Dajjal itu sendiri adalah pendusta. Sebagaimana Nabi bersabda, coba dibuka KBJ nomor 2474 Muslim 2474. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal, pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atsa dajjalun, sebelum dibangkitkan para dajjal. Siapakah mereka? Mereka adalah kadzabun, para pembohong besar. Qaribun min thalathin, jumlah mereka yakni sampai kepada 30 orang.
Jadi disebutkan bahwa Dajjal itu adalah pembohong, bahkan pembohong besar. Nah kalau yang besar ini Pak 30 jumlahnya. Adapun pembohong-pembohong kecil, Dajjal kecil itu banyak, ribuan, jutaan mungkin. Siapakah mereka? Para dukun, ahli nujum, tukang ramal, itu Dajjal semua itu. Pendusta, tapi Dajjal kecil. Banyak kan? Banyak. Pernah datang sana? Hah? Lewat. Barangkali datang minta diramal. Kan bohong dia, bohong. Termasuk pawang hujan, Dajjal, pembohong nggak ini? Bohong. Bisa memindah awan, mindah hujan? Nggak bisa. Nggak bisa. Dusta. Dan syaitan itu datang kepada para pendusta. Maka teman dari dukun-dukun itu adalah syaitan. Nah, Dajjal yang gede itu kata Nabi jumlahnya berapa tadi? 30. Ciri dari yang besar ini kata Nabi, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua mengklaim dirinya sebagai utusan Allah. Nah, utusan Allah ini kan banyak. Kalau utusan Allah itu adalah Rasul, Rasul sudah jelas jumlah mereka 313. Yang terakhir penutup para nabi dan Rasul yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang yang mengaku sebagai utusan Allah setelah Nabi diutus sebagai penutup para nabi, berarti itu Nabi apa? Nabi palsu. Dari hadis ini berarti Nabi palsu itu setelah Nabi wafat ada berapa totalnya? 30. Mulai dari yang pertama, siapa dia? Musailamah Al-Kadzdzab. Yang kedua. Yang pertama siapa? Halo, Pres. Pak, jangan senggol, mati. Enggak. Siapa? Dajjal pertama? Yang dari Yaman. Ya, banyak dari Yaman. Ya, jemaah kita ini ada dari Yaman. Saya untuk bilang dari Yaman. Ya. Namanya Al-Aswad Al-Ansi. Memang dari Yaman dia membuat onar. Ketika itu Nabi masih hidup. Baru kedua muncul di negeri Yamama, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Yang ketiga perempuan menikah dengan Musailamah Al-Kadzdzab, namanya Sajjah At-Tamimah. Itu Dajjal yang ada dalam sejarah. Ad-Dajjal adalah Al-Kadzdzab. Setiap Dajjal adalah pendusta. Tapi tidak setiap pendusta disebut Dajjal. Dajjal jumlahnya ada 30 orang. Semuanya mengaku sebagai apa? Utusan Allah. Ini Dajjal yang gede-gede. Maka tidaklah orang yang mengaku sebagai utusan Allah, melainkan mereka adalah nabi palsu. Mulai dari pertama ini yang dikenal dengan Al-Aswad Al-Ansi, itu nama aslinya adalah Abhana bin Ka'ab bin Ghaus dari Yaman. Kedua Musailamah bin Sumamah bin Habib, dia berasal dari Yaman. Dan ini sudah diselesaikan oleh Khalifah Abu Bakar. Dihancurkan itu Musailamah dan para pengikutnya, dan terjadilah perang besar, yaitu perang Yamamah. Dan perempuan Sajjah binti Al-Haris At-Tamimah, ini nabi perempuan palsu, menikah dengan Musailamah, tapi semuanya habis pada perang Yamamah. Si Musailamah sendiri tewas di tangan seorang mantan budak ahli tombak yang dulu sempat membunuh Hamzah pada perang Uhud. Siapa dia?
Siapa dia? Wahsy, yang sempat pernah dulu membunuh Hamzah pada perang Uhud. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia ikut perang Yamamah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Muncul lagi Tulaiha bin Khuwailid bin Naufal. Ini pada Abbasiyah, ya, dinasti Abbasiyah. Kemudian Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Udah berapa Pak? Sampai yang terdekat di zaman kita ini yang menjadi fitnah sampai ke seluruh dunia, siapa? Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Itu di setiap negara itu ada cabangnya, pengikutnya. Kelompok yang bernama Ahmadiyah. Dia mengaku ada nabi setelah Nabi kita Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Nah, di negeri kita sendiri ada lokal lebih. Siapa? Liaindan Musatik itu kan membawa itu agama sinkretisme. Dia campur antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Dia sebut namanya dengan agama Abraham. Dia buat kelompok disebut dengan Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Banyak pemuda-pemuda direkrut, tapi berhasil dihendus sama aparat. Dia buat camp kan di Kalimantan. Makanya beberapa tahun yang lalu banyak pemuda-pemuda hilang, ternyata digembleng di sana. Sampai. Dan itulah contoh nabi-nabi palsu. Tapi semua itu belum sampai kepada puncaknya. Karena puncaknya siapa? Yaitu Dajjal yang ciri khususnya bermata Bijak. Bermata apa tadi? Bijak. Ya, bermata satu. Maksudnya satu di situ yang berfungsi dapat melihat cuma satu. Sebelah kanan apa kiri yang melihat? Sebelah kiri. Sementara mata kanannya terhapus. Baik. Dajjal terakhir yang ke-30 yaitu Al-Masihud Dajjal, yang akan datang menjelang hari kiamat. Dan salah satu di antara tanda-tanda besar kiamat itu munculnya Al-Masihud Dajjal. Bagaimana ciri-cirinya? Baik. Dalam sebuah riwayat hadis, baca di atas, Hudzaifah bin Asid. Hudzaifah bin Asid Abu Sarihah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah melongok dari sebuah ruang ketika kami tengah berdiskusi tentang hari kiamat. Lalu beliau bersabda, tidaklah hari kiamat akan terjadi sampai terjadi 10 tanda-tanda. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, munculnya Dajjal, awan, hewan melata, Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Isa bin Maryam alaihissalam, terjadinya 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di negeri Arab, serta api yang keluar dari dalam Thawr Abyad. Semua itu selanjutnya mengiring manusia kepada mahsyar. Api itu akan berhenti bersama mereka jika mereka berhenti, dan akan bicara dengan mereka jika mereka bicara. Ya. Hadis riwayat Muslim 2466. Baik, Dajjal yang disebutkan ciri-cirinya secara khusus dan rinci oleh Rasulullah SAW, mulai dari fisiknya, tempat di mana dia dibelenggu, bagaimana
bagaimana saat tanda kemunculannya dan tempat munculnya di mana, siapakah para pengikutnya. Pertama, ciri fisik. Silakan baca. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah para sahabat, lantas memuji Allah dengan pujian selayaknya baginya. Kemudian beliau menyebut Dajjal dan mengatakan, sungguh saya mengingatkan kalian tentang Dajjal, dan tidak ada seorang pun Nabi melainkan telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Dan akan saya jelaskan kepada kalian tentang suatu hal yang belum pernah dijelaskan oleh seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Allah tidak buta sebelah. Iya, maksudnya sebelah itu sebelah matanya. Baik. Kemudian di dalam hadis Muslim KBC 2476 dari Abdullah bin Umar. Silakan. Baca, dicek di Muslim. Iya, cerita-cerita. Ya, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal di hadapan orang banyak. Sabda beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bijak atau buta matanya sebelah. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Dajjal yang bijak mata kanannya seperti sebuah anggur mengembung. Iya. Aqwaru ainil yumna, bahwa Dajjal itu adalah buta mata sebelahnya, yaitu sebelah kanan. Ka'annaha inabatun tafiyah, seperti anggur yang menjorok atau yang timbul. Jadi matanya itu tidak berfungsi, tapi matanya itu menyembul kayak buah anggur. Anggur yang apa? Yang kalau anggur yang masih muda, masih fresh itu kan bagus kan? Iya. Ini anggur yang apa? Anggur sing wis wis bosok gitu. Baik, jadi berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah dan berdusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedang roh kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Iya, baina ainaihi maktubun kafirun. Di antara kedua matanya tertulis kafir, yang itu bisa dibaca oleh setiap orang mukmin, baik dia buta huruf atau dia pandai membaca. Orang buta huruf aja bisa melihat dan membaca tulisan itu. Berarti yang membacanya itu bukan IQ-nya, tapi imannya yang membaca. Ini ciri daripada Dajjal. Dan banyak ciri-ciri yang lain yang disebutkan dalam riwayat hadis, termasuk dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan dari sahabat Tamim Ad-Dari ketika dia menumpang perahu, 30 orang menumpang perahu bersama laki-laki dari suku Juzam dan Laham. Suku Juzam dan Laham ini adalah suku yang berada di negeri Syam, yang saat itu dia sedang menumpang atau naik perahu dan terdampar di sebuah pulau.
Ketika pulau itu dimasuki, ternyata di situ ada Dajjal. Nah, Tamim Ad-Dari ini asal muasalnya beragama Nasrani. Setelah ketemu Dajjal dan berdialog dengan Dajjal, setelah itu dia selamat dari pulau itu, datang menemui Nabi dan menyatakan bai'ah dan masuk Islam. Dan terkenal sahabat Tamim Ad-Dari ini meriwayatkan beberapa hadis dalam Islam setelah Islam. Coba dibuka di Sahih Abu Dawud, yaitu di nomor 4326. Dari Fatimah binti Qais. Dari Fatimah binti Qais, ia berkata, aku mendengar muazin Rasulullah SAW menyeru, as-salatu jami'ah, salatlah berjamaah. Maka aku pun keluar dan menunaikan salat bersama beliau. Selepas salat, beliau duduk di mimbar seraya tertawa lalu bersabda, semua orang hendaknya tetap di tempatnya masing-masing, jangan beranjak dulu. Kemudian beliau bertanya, apakah kalian tahu mengapa aku mengumpulkan kalian semua? Orang-orang menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukan untuk suatu berita menakutkan atau menggembirakan, melainkan aku mengumpulkan kalian adalah karena Tamim Ad-Dari, seorang lelaki Nasrani, telah datang dan berbaiat serta menyatakan keislamannya. Ia berbincang kepadaku dengan sebuah pembicaraan yang persis seperti yang telah aku katakan kepada kalian mengenai Dajjal. Jadi Rasulullah sebelumnya sudah menyampaikan berita tentang Dajjal. Dan ternyata kedatangan Tamim Ad-Dari ini memberitakan pertemuannya dengan Dajjal dan cocok. Lanjut. Tamim bercerita kepadaku bahwa ia pernah menumpang sebuah perahu bersama 30 lelaki dari kaum Lams atau Jusam. Lalu mereka terombang-ambing oleh ombak di lautan selama sebulan. Di saat senja, mereka terdampar di sebuah pulau. Lalu mereka duduk di dekat kapal tumpangan mereka, dan setelah itu bergegas memasuki pulau tersebut. Tiba-tiba mereka dihadang oleh hewan melata raksasa berbulu rebah. Iya, terus mereka berkata, celakalah kamu, siapakah kamu? Hewan itu menjawab, akulah Al-Jassasa. Iya. Jadi dikatakan manusia itu semua badannya itu bulu. Dikatakan binatang, tapi dia bisa bicara. Dialah yang disebut dengan apa? Al-Jassasa. Mungkin barangkali mirip antara binatang dan manusia. Kira-kira hewan yang mirip manusia atau manusia yang mirip hewan itu hewan apa dia? Monyet, kerah. King Kong. Gorila. Yang bulunya lebat ya. Gorila. Jadi binatang yang berjalan tegak itu ya gorila ya. Gorila mungkin apa? Kerah. Ya sampai dulu ada film King Kong itu ya, besar itu. Makoa ya, Allah a'lam. Kalau Makoa simpanse dan yang sejenisnya mungkin masih berjalan dengan tangannya juga ya. Tapi ini jalannya tegak. Bisa jadi Allah a'lam. Kita nggak tahu seperti apa itu binatangnya. Apakah itu yang dimaksud seperti yang kita pikirkan hari ini? Wallahu a'lam. Yang jelas dikatakan di sini bahwa memiliki ciri bulunya lebat dan dia bisa bicara. Apa kata Al-Jassasa? Pergilah kalian menemui seorang lelaki yang berada di istana itu, karena ia sungguh ingin mendengar berita dari kalian.
Lalu setelah Al-Jassasa menyebutkan kepada kami tentang lelaki itu, maka kami segera raih darinya yang rupanya begitu menyeramkan bagaikan syaitan. Kami bergegas cepat hingga kami sampai dan masuk ke istana yang dimaksud. Di sana kami temui seorang manusia atau lelaki yang sangat besar. Ya, berarti Dajjal itu ciri fisiknya apa? Besar. Besar. Artinya tubuhnya besar. Mungkin tingginya tidak seperti orang biasa. Besar. Dalam riwayat yang lain Sahih Muslim itu perawakannya cebol. Besar tapi cebol gitu. Kakinya bengkok. Itu di dalam Sahih Muslim. Baik, lanjut. Sangat besar dan kuat, dan tangannya menyatu dengan lehernya. Tangannya menyatu dengan lehernya. Dibelenggu ya. Kemudian perawi menceritakan hadis ini selengkapnya. Kemudian Dajjal bertanya kepada mereka tentang Nakhl Baisan. Nakhl Baisan yaitu sebuah daerah di Sam dekat Yordania. ya, Baisan itu sebuah daerah di Syam dekat Yordan. Tapi yang ditanyakan bukan Baisannya tapi nakhlnya. Apa nakhl di situ? Yaitu kurma. Dia bertanya tentang kurma yang ada di negeri Baisan itu. Apakah masih tumbuh dengan subur, banyak buahnya? Itu yang ditanya. Kenapa? Karena Dajjal itu akan segera keluar ketika pohon-pohon kurma yang ada di negeri itu sudah tidak berbuah. Dan antum bisa browsing kurma yang di negeri Baisan sekarang berbuah atau tidak. Dia tanya, kata kami ada, oh masih berbuah lebat, masih ada. Tapi dia yakin dia akan keluar itu. Lanjut. Selanjutnya Ain Sugar, Yaitu Ain Sughar, sebuah desa di daerah tandus di wilayah Sam. ya, ada sebuah desa di negeri Syam yang tandus, tapi di situ ada mata air satu-satunya. Dan mata air itu disebut dengan apa? Ain Sughar. Sebagai apa? Sumber air untuk wilayah itu satu-satunya. Nah, Dajjal itu bertanya, apakah airnya masih ada? Kata Tamim Ad-Dari, masih ada. Air itu desa. Tapi lihat sekarang tentang Ain Sughar ini, bagaimana mata air. Kemudian Dan tentang kedatangan seorang nabi yang buta huruf. Lelaki itu lalu berkata, sesungguhnya aku adalah Al-Masih. iya, Dajjal mengaku dirinya ana Al-Masih, aku adalah Al-Masihud Dajjal, dan aku akan segera keluar. aku akan segera keluar. Nah, Tamim Ad-Dari ini tahunya ada nabi itu ya setelah ketemu Dajjal. Iya, saya memang dengar kalau di Mekah itu ada katanya seorang nabi yang ciri-cirinya seperti ini. Loh, kok cocok? Sementara Dajjal ini gak pernah keluar dari tempat itu. Kok ngerti nabi? Kan gak pernah ke sana. Dari mana informasi ini? Dari situlah dia penasaran bahwa memang ini adalah nabi yang benar, nabi utusan Allah. Karena mana mungkin orang sejauh ini terisolasi di sebuah pulau, dia tahu keadaan bahwa ada nabi yang terakhir yang muncul. Lalu Nabi mengatakan, lanjut. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Iya. Terus? Tidak, ia justru akan keluar dari arah timur tempat asalnya. Beliau mengatakannya 2 kali sambil menunjukkan tangannya ke arah timur. Fatimah berkata, aku sangat hafal perkataan ini dari Rasulullah SAW. Kemudian ia menyebutkannya. Ya, jadi posisi dari pulau itu berada di sebuah lautan. Jadi laut itu ada beberapa gugus pulau yang di sana terdapat Dajjal, dan tentu Allah menyembunyikan sampai hari ini mungkin tidak ada orang yang tahu di mana letaknya. Wallahu a'lam. Kata Nabi, kalau tidak di Laut Syam, dia di laut mana?
di laut Yaman. Yang jelas bukan di laut di Indonesia. Parang Selatan ya. Baik. Bagaimana tanda kemunculannya? Yang pertama yaitu setelah Konstantinopel ditaklukkan, terjadi kelaparan dan paceklik selama 3 tahun, yaitu munculnya fitnah Duhaimah dan merajalelanya kebodohan dan kejahilan. Dan 5 yaitu Rum ditaklukkan. Pertama tanda kemunculannya, Konstantinopel ditaklukkan. Baca 4294 Abu Dawud. Konstantinopel itu mana? Hah? Mana? Dulu Konstantinia, kalau bahasa Arabnya Konstantinia. Kalau sekarang, kalau bahasanya yang umum Konstantinopel. Ada yang mengatakan dia adalah Istanbul, Turki. berarti masuk wilayah mana? Turki. Tapi sebetulnya wilayah Konstantinopel ini kekuasaannya luas ya. Dia meliputi timur dan barat. Artinya negeri ini masuk sebagian wilayah timur, sebagian wilayah barat. Dan ternyata Turki itu termasuk begitu ya. Sebagian masuk Asia, sebagian masuk Eropa. Baik, lanjut. Dari Mu'adz bin Jabal 4294. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pembangunan atau kemajuan infrastruktur Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran Yastrib atau Madinah. Iya. Dan sekarang terjadi atau tidak? Pembangunan infrastruktur Baitul Maqdis itu merupakan tanda kehancuran negeri Yastrib, Madinah. Baitul Maqdis itu di mana? Palestina. Belum ya? Baitul Maqdis belum dibangun secara modern, belum ya? Belum. Terus. Dan kehancuran Madinah adalah tanda akan terjadinya perang yang besar. Perang besar, yaitu Malhamah Kubra, perang akhir zaman. Dan perang yang besar adalah tanda ditaklukkannya Konstantinopel. Terus. Dan ditaklukkannya Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Ya, jadi sebelum Dajjal keluar, berarti terjadi fitnah di Madinah. Rasulullah mengatakannya sambil memukul-mukul pahanya dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kejadian ini akan benar-benar menjadi kenyataan sebagaimana saat ini kamu, Mu'adz bin Jabal di sini, duduk di sini. Dajjal keluar, berarti sebelumnya Pak, Konstantinopel itu ditaklukkan. Yang mungkin saat ini seakan-akan dikuasai oleh negeri Islam, yaitu Turki, tapi sebetulnya masih dikuasai oleh Barat. Karena sekarang apa kekuatan dari Turki? Nggak ada. Apakah bisa menguasai dunia? Enggak. Walaupun negeri ini diperhitungkan di dunia, tapi hegemoninya belum menguasai, terutama belum menjadi pemimpin sentral. Yang dulu sempat pernah terjadi atau tidak? Iya. Pernah. Sekarang ya ibarat sekarang ini penjajahan secara damai sebetulnya. Karena tidak punya taring lagi seperti zaman dulu. Kalau zaman kekhilafan Turki Utsmani, kalau ada kaum muslimin dihina, itu segera dikirim pasukan perang. Kalau zaman dulu gitu, nggak main-main ya. Ada seorang wanita digoda atau dilecehkan kehormatannya,
kirim pasukan besar. Itu dulu. Sekarang enggak, karena nggak punya kekuatan. Berarti ibarat masih terjajah. Jadi Konstantinopel itu ditaklukkan. Nah, sebelum Konstantinopel ini ditaklukkan, terjadi yaitu apa? Perang besar. Nah, sebelum perang besar terjadi gonjang-ganjing di Madinah. Sebelum gonjang-ganjing di Madinah itu terjadi, Baitul Maqdis ini sudah dikuasai, sehingga terjadilah pembangunan infrastruktur di situ. Dan itu sudah dikonsep. Hari ini mereka sudah punya master plan-nya untuk menghancurkan Baitul Maqdis, diganti dengan apa? Haikal Sulaiman. Karena proyek itu tidak lain dalam rangka menunggu kedatangan raja terakhir mereka. Itu anggapan mereka, raja terakhir. Padahal yang datang ditunggu adalah siapa? Dajjal. Makanya Dajjal nanti akan bersama orang-orang Yahudi. Baik, selanjutnya terjadi kelaparan selama 3 tahun. Al-Asma' binti Yazid qal, dan Asma' binti Yazid dia berkata, "Kana ma'an Nabi, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, faqal, yaitu di dalam rumahnya, dan beliau bersabda, "Idza kana qabla khuruj Dajjal bi 3 sinin." Jika saat datang menjelang munculnya Dajjal, maka terjadi masa selama 3 tahun. Habasat as-sama al-thuluthu qatriha wa habasatil ardu thuluthu nabatiha. Pada saat tahun pertama, langit menahan 1/3 airnya, dan bumi menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya, nggak tumbuh karena 1/3 air dari langit ditahan. Dari langit air ini maksudnya apa? Hujan. فَإِذَا كَانَتِ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ حَبَسَتْ السَّمَاءُ الثُّلُثَيْنِ قَطْرِهَا وَحَبَسَتِ الْأَرْضُ الثُّلُثَيْنِ نَبَاتِهَا. Dan jika pada tahun kedua terjadi, yakni langit menahan 2/3 airnya, dan bumi menahan 2/3 tumbuh-tumbuhannya. Dan jika terjadi pada tahun ketiga, habasatis sama'u qatriha kulluha, maka saat tahun ketiga langit menahan seluruh airnya. Berarti berapa tahun? Sampai 3 tahun. Tahun ketiga itu puncaknya, dan bumi pun tidak menumbuhkan tanaman-tanamannya. Kalau sudah seperti ini, berarti terjadi apa? Kelaparan, paceklik, kematian juga banyak. Dan kondisi seperti ini sangat strategis, karena dengan kondisi ini Dajjal itu akan datang sebagai apa? Sebagai pahlawan, sebagai juru selamat. Kemudian saat itulah manusia nanti akan terfitnah, banyak yang mengikuti Dajjal. Baik, baca Abu Dawud 4242. Sebelum Dajjal muncul akan datang fitnah Juhaimah dari Umar bin Hani al-Ansi. Dari Umair bin Hani al-Ansi radhiyallahu anhu, ia bertutur bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu saat kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau berbicara tentang fitnah-fitnah, dan beliau juga memperbanyak ceritanya.
sampai beliau berkisah tentang fitnah al-ahlas. Maka seorang bertanya, apakah itu fitnah al-ahlas? Rasulullah menjawab, yaitu fitnah ketika orang-orang saling bermusuhan dan terjadi pertempuran. Ya, dannya terjadi pembunuhan, peperangan. Itu al-ahlas. Sudah atau belum? Pembunuhan, peperangan. Kita udah melewati perang dunia, baik pertama atau kedua, dan korbannya tidak sedikit. Belum perang-perang yang lain. Kemudian fitnah kesenangan, yang asap fitnahnya akan disulut dari sela-sela kaki seseorang dari kalangan ahlul bait. Iya. Jadi ada fitnah yang fitnah ini disulut apinya di bawah ya telapak kaki orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, sebagai ahlul bait Rasulullah. Padahal apa kata Rasul? Ia mengaku keturunanku, padahal ia bukan dariku. Sesungguhnya para waliku adalah seseorang yang bertakwa. Ya, jadi banyak orang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, tapi mereka tidak bertakwa, tidak membawa panji-panji sunnah. Banyak yang melakukan penyimpangan, bahkan melakukan kesyirikan dan perbuatan bid'ah. Nah, ini fitnah subhat. Kemudian lalu orang-orang berdamai pada satu orang, lainnya pangkal paha yang bertumpu di tulang yang rusak. Ya, kemudian ada fitnah berupa perdamaian semu. Orang-orang itu seakan-akan sepakat kepada seseorang. Kalau bukan seorang, ya mungkin sebuah kekuatan yang tidak mungkin hal itu dilakukan mestinya. Bersepakat kepada sebuah kebatilan. Layaknya kata Nabi digambarkan seperti daging, layaknya pangkal paha. Tahu pangkal paha? Banyak dagingnya enggak? Banyak. Yang bertumpuk di tulang yang rusak. Kira-kira daging itu kalau di tulang yang rusak bisa menempel atau tidak? Ya. Berarti rapuh atau tidak? Rapuh. Iya. Mereka seakan-akan bersatu, tapi sebetulnya rapuh. Ini fitnah terjadi. Jadi seakan-akan damai, tapi itu kedamaian yang semu. Kemudian, yaitu bersepakat dengan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ya, bersepakat dengan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Kemudian fitnah buruk orang yang buta, buta dengan kekuasaan. Inilah yang disebut dengan fitnah duhaimah. Muncul pemimpin-pemimpin yang buta dengan kekuasaan, padahal tidak layak sebagai pemimpin jahili, tapi dia rakus kepada kekuasaan. Yang membuat bagaimana manusia? Yang membuat semua orang tidak akan luput dari pukulannya di wajah, iya, atau bencana yang disebabkannya. Ya, artinya sudah banyak jatuh korban karena pemimpin duhaimah ini. Sehingga digambarkan oleh Nabi bahwasanya semua orang tidak akan luput dari pukulan di wajahnya. Artinya apa? Mungkin barangkali dia menerapkan kekuasaannya itu untuk menekan, mendolimi semua rakyat. Di sini disebutkan pukulan di wajah. Kemudian, dan ketika fitnah itu dianggap telah usai, ternyata fitnah itu justru yang berlanjut. Iya, dipikir setelah berganti selesai. Ternyata apa? Setelah dianggap sudah selesai, mungkin orang ini sudah meninggal atau sudah terjadi reformasi, ya. Ternyata yang muncul berikutnya tambah jelek lagi. Tidak tambah baik, tapi tambah jelek. Ternyata fitnah itu justru kian berlanjut hingga seorang lelaki akan beriman di pagi hari, kemudian ia menjadi kafir di sore harinya. Iya.
Coba bayangkan, paginya beriman, sorenya kafir. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah waktu itu. Orang udah berubah sampai dia murtad. Dia jual agamanya, jual akidahnya, jual imannya karena tekanan fitnah yang dahsyat. Itu nanti akan terjadi. Dan kalau sudah kondisi seperti itu, nggak lama lagi tunggulah Dajjal akan muncul. Kenapa? Karena sudah kondusif. Kondisi-kondisi seperti ini, kondisi politik ya, yang dikuasai oleh orang-orang durjana, kondisi sosial yang rusak, kondisi ekonomi terjadi kelaparan, paceklik. Ini kondisi yang sangat strategis, yaitu munculnya siapa? Dajjal. Lanjut. Lalu manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Sekelompok orang yang benar-benar beriman tanpa kemunafikan dalam keimanan mereka, dan kelompok orang yang penuh dengan kemunafikan dalam imannya. Dan jika kalian mengalami kondisi itu, maka tunggulah kedatangan Dajjal di hari itu atau keesokan harinya. Iya. Kondisi sosial masyarakat itu bisa dilihat, yaitu terpecah secara umum menjadi dua, mukmin sama kafir. Kenapa demikian? Mungkin kalau hari ini, saat ini masih banyak kita nggak tahu ya, karena subhat. Tapi kalau sudah saat menjelang Dajjal itu, orang itu semakin tegas, yaitu pembagiannya. Orang yang betul-betul di dalam hatinya itu penuh dengan keimanan, tidak ada sedikit pun kemunafikan, dan sebagian lagi yaitu orang yang di dalamnya penuh dengan kemunafikan di dalam keimanannya. Maka Nabi mengatakan, tunggulah hari esok atau enggak pada hari itu Dajjal akan keluar. Wallahu a'lam. Ya, baik, mungkin ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah. Berikutnya yaitu Dajjal akan keluar di tengah kekosongan agama, dan di saat itu ilmu ditinggalkan. Kalau orang sudah, ini kondisi apa? Agama. Jadi kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondusif semuanya. Dan sekarang kondisi agama, orang sudah semakin jauh dari agama. Sehingga nanti ketika menjelang Dajjal keluar, banyak orang yang sudah tidak memperingatkan tentang munculnya Dajjal. Nggak ada orang yang memperingatkan, bicara tentang Dajjal seperti ini, sudah nggak ada. Kenapa? Kondisi sudah tidak memungkinkan. Atau bisa jadi sekarang pengajian ya. Sekarang pengajian. Mau paceklik ya kan. Kalau tene, kalau saya tekok. Belum lagi nanti ada aturan-aturan nggak boleh berkumpul. Kan bisa jadi pemimpin Duhaimah itu begitu, takut kalau akan dilengserkan. Makanya orang berkumpul 3 orang aja nggak boleh mungkin. Itu bisa terjadi. Rum ini di sini apa? Romawi ditaklukkan. Sekarang ini masih dunia dikuasai oleh Romawi. Romawi itu mana Pak? Dulu itu kan Romawi itu benua mana Pak? Eropa. Nah sekarang adidaya itu mana Pak? Amerika. Saya tanya, Amerika itu pindahan dari mana? Dulu yang menemukan benua Amerika siapa namanya? Christopher Columbus. Orang mana itu? Eropa, ya kan? Jadi Amerika, Eropa itu ya wujud dari Romawi. Kan pola pikir mereka kan Romawi. Ada lagi Australia, Romawi atau bukan? Romawi juga. Karena Australia pindahan dari mana? Amerika. Dari Eropa juga ya. Kalau Amerika aslinya kan penduduk Indian ya. Bahkan disinyalir bahwa Islam itu lebih dulu di Amerika pernah daripada Eropa. Karena di Indian itu dulu ada seorang Muslim. Wallahu a'lam. Yang jelas apa? Penduduk Amerika sekarang bukan asli. Yang asli udah habis kan. Demikian pula Australia. Aslinya kan apa? Aborigin. Habis atau tidak? Habis. Jadi Eropa itu adalah Romawi, Amerika itu adalah Romawi, Australia itu adalah Romawi, dan itu menjadi hegemoni dunia.
menguasai hari ini. Jadi Romawi belum ditaklukkan atau sudah? Belum. Nanti kita akan perang besar bersama mereka. Dan itu dikatakan oleh Nabi dalam banyak riwayat, ya, termasuk Romawi akan ditaklukkan. Wallahu a'lam. Tempat kemunculannya Dajjal itu yaitu dari bumi sebelah timur yang bernama Khurasan, yang terletak antara Irak dan negeri Syam. Khurasan namanya. Sebagian wilayah Khurasan ini masuk wilayah Afghanistan. Yang sekarang ada yaitu apa? Taliban. Itu sebagian wilayah mereka masuk Khurasan. Karena Khurasan ini luas pada saat itu. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah nanti kita akan bahas yakni siapa para pengikut Dajjal. Pertama Yahudi, kedua para pendurhaka, ketiga pelaku bid'ah, keempat adalah wanita, kelima itu adalah setan, keenam adalah tukang sihir, dan tujuh adalah pemuas nafsu atau LGBT, pengikut setiap Dajjal. Ya, nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.